Halo, hari ini kita akan belajar mengenai unsur yang merupakan bagian dari unsur senyawa dan campuran. Semua benda di bumi itu adalah materi. Zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, zat dibedakan menjadi zat padat, zat cair, gas, dan juga plasma. Mungkin yang tiga yang pertama kalian sering mendengarnya, mungkin yang keempat yang kurang akrab. Oke, plasma adalah wujud yang terjadi akibat gas yang dipanaskan dengan temperatur yang sangat tinggi. Contoh plasma antara lain adalah kilat, angin matahari maupun aurora di daerah kutub. Berdasarkan struktur dan sifatnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal contohnya adalah unsur dan senyawa. Unsur adalah zat murni yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Setiap unsur hanya tersusun oleh satu jenis atom. Berdasarkan sistem periodiknya atau tabel periodik itu ya, unsur dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu unsur logam, semilogam atau metaloid, dan non-logam. Ciri-ciri unsur logam: berwujud padat, berwarna putih mengkilap atau keperakan atau abu-abu atau kuning, merupakan penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, kemudian dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Misalnya unsur besi, simbol kimianya Fe, bisa digunakan di konstruksi bangunan, pembuatan kendaraan, alat rumah tangga seperti panci, sendok, dan gunting. Alasannya adalah kuat, mudah dibentuk, dan relatif murah. Hanya saja kalau dibuat murni pakai besi, maka sendok gunting itu akan mudah berkarat. Aluminium dengan simbol kimia Al bisa dipakai untuk kaleng minuman, peralatan dapur karena tidak berkarat ya, rangkat jendela, badan pesawat terbang, ringan, anti karat, dan cukup kuat untuk bahan struktural. Kemudian, tembaga dengan simbol Cu, kegunaannya untuk kabel listrik, pipa air, alat-alat elektronik. Alasannya adalah karena dia adalah penghantar listrik dan panas yang baik, serta tahan terhadap karat. Kemudian emas yang disimbolkan Au atau aurum ya, bisa dipakai untuk perhiasan, investasi, pelapisan dalam perangkat elektronik. Jadi ada komponen tertentu seperti misalnya CPU, ada juga yang menggunakan lapisan emas. Alasannya adalah tahan karat, mengkilap, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Kemudian natrium dengan simbol Na, gunanya untuk pembuatan garam dapur atau NaCl dan produk pembersih misalnya natrium hidroksida atau sabun gitu ya. Sangat reaktif, mudah berikatan dengan unsur lain untuk membentuk senyawa yang berguna. Ini alasannya. Perak atau Ag bisa digunakan untuk perhiasan, komponen perangkat elektronik, pelapisan cermin. Karena dia merupakan penghantar listrik dan panas terbaik, mengkilap dan tahan lama. Kemudian titanium atau Ti sebagai peralatan medis, misalkan implan, seperti gambar di samping kanan ini implantasi pada tulang belakang. Peralatan olahraga, raket sepeda. Alasannya adalah kuat, ringan, dan aman digunakan dalam tubuh karena tidak bereaksi dengan cairan tubuh. Kemudian unsur semilogam disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya unsur ini bersifat semikonduktor. Ciri unsur semilogam: saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Saat suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik atau bersifat konduktor. Unsur semilogam berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh kalau dibandingkan dengan unsur logam, serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Oke, contohnya silikon atau Si merupakan komponen utama dalam chip komputer.
perangkat elektronik dan panel surya. Alasannya karena dia bisa menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu, murah dan mudah ditemukan di alam. Arsenik atau AS digunakan dalam pembuatan paduan logam, pestisida, dan pengawet kayu. Alasannya adalah karena dia stabil dalam berbagai kondisi dan memiliki sifat antimikroba, meskipun dia punya kelemahan juga karena sifatnya yang beracun. Tapi kan beracun ini juga bisa bermanfaat di pestisida ya. Boron atau B, pembuatan kaca tahan panas atau borosilikat, bahan dalam deterjen dan baja tahan panas. Alasannya memberikan kekuatan ekstra tahan panas dan meningkatkan ketahanan material. Kemudian antimon dengan simbol SB, komponen dalam baterai, peluru, dan bahan yang tahan api. Alasannya menambah kekuatan dan daya tahan logam lain serta stabil pada suhu yang tinggi. Kemudian germanium atau Ge digunakan dalam pembuatan transistor, serat optik, dan lensa inframerah. Dia bisa menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu, ideal untuk perangkat optik dan komunikasi. Kemudian tellurium atau Te, campuran dalam paduan logam untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Karena dia bisa meningkatkan daya tahan pada logam, serta meningkatkan kemampuan penghantaran panas. Ciri unsur non-logam, berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya berbahan yang tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik lalai yang rendah, tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Misalnya oksigen yang penting untuk pernapasan makhluk hidup dan digunakan dalam pengelasan logam. Alasan ya diperlukan makhluk hidup untuk proses respirasi serta mendukung reaksi pembakaran. Nitrogen atau N, kegunaannya pengisian ban pesawat, pembekuan makanan, serta komponen utama udara. Zaman sekarang, nitrogen juga diisikan pada kendaraan, baik itu sepeda motor maupun ban mobil ya. Dia stabil dalam suhu rendah serta membentuk 75% atmosfer bumi. Ya, karena di udara itu paling banyak komposisinya adalah nitrogen, kedua baru oksigen. Karbon atau C, penyusun utama bahan organik, bahan bakar fosil, dan pembuatan baja karena dia mampu membentuk ikatan dengan banyak unsur lain dan mendukung berbagai bentuk kehidupan. Fluorin atau F merupakan bahan dalam pasta gigi dan air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Bersifat antimikroba dan membantu memperkuat enamel gigi. Klorin atau Cl digunakan dalam disinfektan air, pembuatan plastik PVC, dan produk pembersih. Sifatnya antimikroba serta mudah berikatan dengan banyak unsur untuk membentuk senyawa yang akan kita bahas ya di pekan yang akan depan, yaitu senyawa itu apa. Kemudian fosfor, simbolnya P. Awas ya, jangan ketukar dengan fluorin tadi dengan F ya. Fosfor itu P. Komponen pupuk untuk pertanian dan bahan baku korek api. Penting bagi pertumbuhan tanaman dan memiliki sifat yang mudah terbakar pada kondisi tertentu. Belerang sulfur atau S, pembuatan asam sulfat, bahan peledak, serta fungisida atau pembasmi jamur dalam pertanian. Membentuk senyawa penting bagi industri kimia dan pertanian. Misalkan fosfor digunakan dalam pembuatan korek api. Oke, mari kita berlatih. Unsur adalah tersusun dari campuran, bukan terdiri dari satu jenis atom. Ini mungkin sekali. Dapat diuraikan, tidak bisa. Tadi juga tersusun dari campuran, tidak bisa. Terdiri dari molekul-molekul kompleks, bukan, justru molekul terbentuk dari atom. Berarti jawabannya yang ini. Unsur yang biasa digunakan dalam kabel listrik karena memiliki daya hantar listrik yang baik, kabel listrik itu biasanya adalah tembaga. Ya, ini tembaga. Ini emas. Ini besi. Dan ini aluminium. Nah, jawabannya tentu saja adalah tembaga.
Unsur non-logam sangat penting untuk respirasi. Maka jawabannya jelas. Respirasi itu kan pernapasan ya, berarti oksigen. Mengapa aluminium sering digunakan dalam pembuatan badan pesawat? Bereaksi dengan udara adalah sifat yang buruk. Murah dan mudah terbakar. Mudah terbakarnya salah ya. Kuat dan tahan terhadap korosi, ini mungkin banget. Rapuh dan berat, jelas tidak. Nomor 5. Manakah dari berikut ini yang termasuk unsur logam? Oksigen? Bukan. Nitrogen? Bukan. Hidrogen? Bukan. Kuprum atau tembaga? Betul. Simbol kimia Au digunakan untuk menyatakan unsur. Au itu, tembaga itu Cu. Aluminium itu Al, emas itu Au, berarti itu jawabannya. Besi itu Fe. Unsur boron digunakan dalam pembuatan kaca tahan panas. Di sini udah ada clue-nya. Dia itu bisa tahan terhadap suhu yang panas, suhu yang tinggi. Berarti tentu saja kita pilih yang berhubungan dengan suhu tinggi ya. Nih. Salah satu unsur semilogam yang banyak digunakan dalam industri elektronik dan panel surya adalah, di sini kayak pilihannya cukup mudah ya, karena nitrogen itu kan semilogam itu jelas silikon, nitrogen itu kan non-logam, tembaga itu logam, belerang itu non-logam. Jadi di sini satu-satunya yang merupakan semilogam hanya silikon. Kemudian dua soal terakhir untuk video kali ini. Unsur klorin digunakan dalam pengolahan air ya, karena dia itu bisa memberikan rasa, tidak mengurangi daya listrik, tidak perlu membunuh mikroorganisme, betul. Meningkatkan kadar oksigen tidak bisa ya. Jadi jawabannya yang C. Mengapa unsur karbon sangat penting dalam bahan bakar fosil dan kehidupan makhluk hidup? Karbon hanya dapat membentuk ikatan tunggal. Karbon itu bisa macam-macam ya. Karbon mudah berikatan dengan unsur lain membentuk berbagai senyawa organik. Nah, ini kemungkinan besar karbon bercampur dengan air tidak, memiliki berat jenis tidak berhubungan. Jadi jawabannya yang B. Oke, pembelajaran kali ini Bapak cukupkan ya. Sampai ketemu di Belajar Bersama Penabur selanjutnya.